Oke, teman-teman. Shalom semuanya ya. Kita ketemu lagi dalam channel Andre Tunggal dan kali ini kita akan membahas satu topik yang bikin saya speechless banget. Kenapa saya speechless banget? Karena tema kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang mualaf yang katanya beliau ini adalah mualaf keturunan Korea yang dipaksa untuk kembali ke Kristen, dan serunya adalah dia disiksa dengan begitu luar biasa oleh orang-orang Kristen, teman-teman penginjilnya katanya, untuk supaya dia kembali kepada Kristen. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita saksikan apa yang menjadi kesaksian dari teman kita ini, Mualaf Niko Wijaya. Mari kita saksikan sama-sama. Namanya pemikir kan kudu harus paham Injil dulu. Dari situlah kalian mulai menemukan beberapa kejanggalan yang ada di Injil. Jadi saya mempertanyakan kenapa larangannya, perintahnya ada di Kristen, yang prakteknya orang Islam. Justru saya bilang orang Islam lebih taat daripada orang Kristen. 2011 saya pindah, kebetulan ada proyek lagi di Pontianak. Pas diajak makan itu saya nggak curiga, ngobrol biasa aja gitu. Saya teman lama, akhirnya saya diikat tangan saya, di kursi diikat, kaki diikat. Mereka udah mulai main kasar, mereka marah, akhirnya mereka mungkin marahnya ngambil helm motor, langsung kepala saya di benturan kue helm, dipukul, itu sekitar 1,5 jam. Helm yang full face, bayangin tuh, jam setengah ditaburkan kue helm, ditanya lagi, masih kekeh saya pengen ke Islam. Gelas kaca, Wow. itu ditimpuk kepala saya tuh, di giniin kepala sebeling itu sampai pecah, sampai namanya beling itu ada di kepala saya penuh beling itu, ada yang nancep, ada yang saya udah kena getih. Gimana ini, udah kapok, pengen tobat masuk tetap di Kristen atau mau tetap masuk ke Islam? Saya bilang tetap ke saya mah masuk Islam. Salah-salah saya mah disiksa dari jam 10 malam, itu di saya selesainya itu sampai jam 2 jam 3 subuh. Luar biasa. Teman-teman, judul dari video ini adalah Terharu Ragu dengan Alkitab, Mualaf ini alami penyiksaan karena ingin mualaf. Nah, videonya by Ngaji Cerdas, dan ini kisah yang bikin saya, ketika mendengar kisah ini saya kemudian tercengang-cengang sambil saya tidak tahu harus mengatakan apa. Mungkin ini pertama kalinya para polemikus muslim berhasil membuat seorang Andre Tunggal tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi saya ingin kasih tahu sama Anda bahwa saya melakukan sebuah investigasi, dan kali ini kita akan melihat bagaimana kisah mualaf ini yang katanya mengharukan ini. Wow, bikin malu mereka. Kita akan saksikan sama-sama setelah kita iris tipis-tipis sesudah yang berikut ini, teman-teman semua. Iya, oke. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang topik dari mualafnya seorang yang bernama Niko Wijaya ya. Niko Wijaya ini adalah seorang yang katanya disiksa dengan begitu luar biasa. Tetapi teman-teman, tentu saja saya akan melakukan sebuah disclaimer terlebih dahulu, dan saya akan dengan cepat saja membahas tentang kisah mualaf mantan penginjil Niko Wijaya ini. Tetapi di bagian akhir, saya ingin kasih tahu sama teman-teman bahwa jangan pernah lewatkan video ini sampai habis, karena saya telah melakukan sebuah investigasi dan kita akan menemukan fakta sesungguhnya apa yang ada di balik kisah mualaf dari seorang mualaf yang katanya mualaf Korea ini ya. Karena itu teman-teman stay tune di dalam video kali ini atau dalam live kali ini sampai selesai, maka Anda akan tercengang-cengang ketika melihat apa yang fakta yang saya temukan setelah melakukan investigasi terhadap seorang Niko Wijaya ini. Nah, teman-teman, anyway, saya mau menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung dengan saya di kolom live chat ya. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung untuk Rusli Edumotion Channel. Selamat malam Bro Andre, selamat malam ya. Wah, ini shalom untuk semua. Ini langsung Sofi kemudian mengatakan Detektif Andre kembali. Ya, ada agen-agennya di belakang ya. Shalom untuk Nur Laila Morini. Ini kalau saya tidak salah dari US ya, kalau nggak salah ya. Shalom ya.
apa iya kenapa nggak lapor ya? Ini si kisahnya tadi ya. Eh, untuk Johan Prabowo akhirnya bisa live chat. Wow, senang sekali Bro Johan. Shalom ya. Shalom Bro Johan Prabowo ya. Lalu kemudian ada kupas tuntas Ko Andre untuk dari Bro Immanuel ya. Ini dari Bitung ya, betul ya. Lalu kemudian shalom untuk untuk Christine ya. Shalom shalom. Lalu kemudian shalom untuk semua teman-teman yang sudah bergabung untuk HPS Channel. Shalom. Wow, ada Hong Kong hadir ya. Thank you sudah mengikuti sama-sama siaran live ini. Shalom ya. Betul ya, dari New York ya. Shalom shalom. Shalom Ko Andre, Michael Ivan sambil makan sambil nonton live Ko Andre. Wow, thank you ya. Shalom dari ini Nokia, Planet Bekasi hadir. Wow, ada Ella, shalom dari Rusia, shalom dari Kalbar, Indradoni. Wah, ini Bro Indradoni, nanti ini kisahnya si mualaf ini nih dari Pontianak katanya ya, dari Singkawang dan Pontianak. Nanti kita akan saksikan sama-sama. Bro Rizal, selamat malam dari Papua. Ya, shalom, shalom. Shalom Cianjur hadir untuk Bro Uriadi Irawan. Wow, luar biasa ya. Ada virus. Andre Tunggal, salam mualaf bro. Ya, silakan. Dan terima kasih untuk mendoakan saya jadi mualaf ya. Shalom untuk jejak mereka itu indah. Shalom dari Bandung ya. Dari Dani, dari Istanbul, Bele ya. Shalom, shalom. Dan Tara Smith dari Arizona, jam 5.30 pagi. Thank you untuk menanti ya. Shalom dari Bali, dari Cikarang, dan Pontianak. Pontianak juga. Oke. Saya sampai di sini dulu teman-teman. Thank you karena sudah komentar. Tapi save your comment untuk nanti ya. Karena kita akan sama-sama membahas kisah ini. Dan saya pengen komentar sebanyak-banyaknya dari teman-teman yang ada di kolom komentar atau teman-teman Kristen. Karena saya mau tunjukkan atau Anda nanti yang menonton video ini, Anda yang bukan Kristen atau Anda yang dari sebelah yang kepengen melihat bagaimana atau mencari celah dari argumen saya terhadap mualaf-mualaf seperti ini, Anda akan lihat bagaimana orang-orang Kristen itu komentarnya. Anda akan saksikan bahwa kami tidak mudah dibodohi ya. Oke. Yang pertama saya mau disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi narasi ini adalah narasi yang dibuat oleh Ngaji Cerdas. Teman-teman, saya telah membuat video Ngaji Cerdas, mengulas video Ngaji Cerdas sudah sekian banyak ya. Dan ini adalah narasi yang mereka buat, yaitu narasi mantan penginjil ya. Jadi kalau teman-teman lihat videonya itu thumbnailnya kayak gini ya. Eksklusif perjuangan jadi seorang muslim. Seperti di dalam film katanya. Kisah tragis dialami mantan penginjil. Disekap, disiksa, nyawa hampir melayang. Wah, keren ya. Eksklusif kisah mualaf. Mantan penginjil diusir, disekap, disiksa oleh keluarga dan temannya. Miris ya. Jadi narasi-narasinya tuh kayak gini gitu loh. Dan yang menyebut dia sebagai mantan penginjil ya inilah channel ini kan begitu kan ya. Nah, sambil menanti video tadi atau video live ini teman-teman, ada komentator kita yang tersayang ya, Libraisme. Libraisme bilang begini, bukan rahasia umum lagi sih, banyak Kristen-Kristen cerdas yang disiksa oleh orang terdekatnya ketika masuk Islam. Nah, inilah satu kebohongan yang mereka percaya ya. Apalagi ketika seorang penginjil masuk Islam pasti gempa bumi, gile ya. Luar biasa. Mungkin karena gempa yang kemarin sempat di Maluku Tenggara itu adalah akibat dari seorang penginjil masuk Islam ya. Jadi gempa bumi ya. Lalu kemudian dikatakan kalau tidak terjadi gempa bumi dalam iman Kristen ketika seorang penginjil mualaf, mustahil nih Andre Tunggal mau repot-repot membahasnya untuk isi konten channel. Jadi maksudnya karena Andre Tunggal membahas, maka pasti ini penginjil luar biasa yang masuk Islam. Wow ya. Luar biasa. Andre Tunggal isi kontennya ketahuan bohong gitu ya. Pembohong ngatain mualaf ketahuan bohong. Andre, logika sehatmu udah hilang. Gue sampai ngakak baca judul thumbnail. Gue juga ngakak bro, baca komentarmu bro. Tapi anyway, teman-teman, kita melihat bahwa ya
Inilah komentar dari mereka atau perasaan. Jadi apa yang jadi komentar dari liberalisme ini adalah perasaan atau komentar yang sebenarnya mewakili sedikit banyak perasaan mereka-mereka ini ya, yang mudah sekali dibodohi oleh konten-konten mualaf yang ya saya tidak bilang semua, tetapi sebagian di antaranya yang muncul di sosial media atau di YouTube adalah kisah-kisah yang odong-odong, kan begitu kan ya. Tapi anyway begini aja, nantikan saja siapa yang ketawa paling akhir, ya. Karena lo jago banget deh ya. Oke teman-teman, kita akan sama-sama simak kisah mualaf mantan penginjil Niko Wijaya. Kita mulai dulu ya, dari yang pertama. Mari silakan kita saksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama Niko Wijaya. Nenek moyang di Koreanya itu mah di Koreanya Kim Hyo-san. Saya tuh kebetulan kelahiran 24 Agustus tahun 1988 di Jakarta. Agama saya yang dulu adalah Kristen Protestan. Orang tua saya itu udah aktif di gereja. Orang tua saya jadi pengurus, beberapa paman saya, orang tua saya yang jadi pendeta. Waktu saya kecil juga sempat disekolahkan di sekolah Injil, sekolah Alkitab di gereja. Setelah saya berangkat beranjak remaja, kebetulan saya aktif di penginjilan. Saya dipercaya untuk penginjilan kepada pemuda-pemuda gereja Anggur yang tinggal di daerah tersebut. Namanya penginjilan kan kudu harus paham Injil dulu. Dari situlah saya mulai menemukan beberapa kejanggalan yang ada di Injil. Oke. Kita recap sama-sama ya. Ya. Oke, ini adalah video pertama ya. Jadi background dari Kristen Protestan yang dia mengatakan bahwa keturunan Korea keluarga Kristen banget kah begitu ya. Lalu dia mengatakan sejak kecil disekolahkan di sekolah Injil atau sekolah Alkitab di gereja. Nah ini kita bingung juga ya. Lalu kemudian aktif di penginjilan yang dia sebut sebagai pembinaan penginjilan untuk pemuda gereja. Saya jadi bingung, ini penginjilan untuk pemuda gereja? Hah? Kok ada penginjilan untuk pemuda gereja? Wah, jangan-jangan ini pembinaan untuk pemuda gereja, begitu kan ya. Jadi, ini adalah kesaksian dia berasal dari keturunan Korea, keluarga yang aktif Kristen banget, pamannya itu adalah pendeta. Tapi, dia mengatakan dia masuk sekolah Injil waktu kecil. Ini apa begitu loh? Nah, buat orang-orang yang kayak begini, dipakailah untuk polemikus muslim untuk mengatakan, hey, orang Kristen, ini bukti nih Islam agama yang benar gitu ya. Buktinya ada mantan penginjil yang mualaf gitu. Nah ya samalah seperti teman kita tadi liberalisme itu yang mengatakan, wah Andre Tunggal sampai repot-repot membahas kisah mualafnya si ini ya, berarti ini penginjil luar biasa. Teman-teman, Anda mendengar tidak sesuatu yang aneh sekali lagi? Buat orang Kristen yang sudah fasih, familiar dengan kekristenan, apalagi kalau sampai disebut penginjil, aneh bukan ketika dia mengatakan bahwa waktu kecil masuk sekolah Injil di gereja? Sekolah Injil di gereja atau sekolah Alkitab di gereja ini apakah SEAL? Nah, buat teman-teman yang tidak tahu, SEAL itu adalah salah satu program yang biasanya ada di gereja, yaitu sekolah Injil liburan. Jadi ini adalah sekolah yang kayak sekolah minggu tetapi dibikin intensif atau dibikin camp, retreat di gereja. Gitu loh. Jadi ini sekolah minggu waktu kecil gitu loh. Tapi dia mengatakan ini adalah sekolah Injil. Seakan-akan penginjil ini nih backgroundnya adalah sekolah Injil liburan. Lalu dia mengatakan dia aktif di penginjilan pemuda gereja. Penginjilan untuk pemuda gereja. Ini penginjilan untuk pemuda gereja ini maksudnya jadi pembinaan di anak muda atau gimana nih maksudnya nih? Saya bingung ini. Ya. Bukankah ini mencurigakan sekali ya? Jadi dia punya menunjukkan background dia sebagai penginjil itu sangat mencurigakan ya. Sangat mencurigakan banget gitu loh. Jadi kami yang orang Kristen itu ketika mendengar kesaksian kayak begini, kami itu kayak, hah? Oke. Hah? Oh gitu ya. Ya. Jadi gini ya.
Halo, para propagandis Muslim, ya, propagandis atau para polemikus, ya. Kalau Anda suka ingin menunjukkan agama Anda itu hebat, nggak usah korek-korek Kristen, nggak usah sebut-sebut kelemahan-kelemahan yang Anda ciptakan, halusinasi yang Anda ciptakan tentang kekristenan, ya. Jadi tidak usah menyebut atau menggambarkan halusinasi Anda tentang kekristenan. Karena makin Anda ngomong halusinasi, makin kelihatan ngawurnya, halunya, ya. Jadi makin kami tertawakan, begitu loh, ya. Anda silakan sebut agama Anda, ya udah silakan sebut, ajarin aja, nggak apa-apa. Tetapi nggak usah korek-korek soal Kristen, sampai akhirnya mempermalukan diri Anda sendiri. Dalam kasus Niko Wijaya ini, mualaf Niko Wijaya ini, malah makin menunjukkan bahwa ceritanya itu aneh. Karena bagi orang Kristen, sebutan penginjil itu adalah sebutan bagi mereka yang menempuh pendidikan sekolah Alkitab atau institusi pendidikan Kristen secara resmi. Bukan sekolah Injil liburan, lalu jadi penginjil, bukan. Bahkan saya cukup berani untuk bertanya, Niko Wijaya, kalau memang Anda menyaksikan video ini atau ngaji cerdas deh, silakan tunjukin ijazah institusi sekolah Alkitab yang resmi atau institusi pendidikan Kristen yang resmi bahwa dia mengambil teologi sehingga dia disebut penginjil. Karena bagi orang Kristen, penginjil itu tidak bisa karbitan, ya. Penginjil itu tidak boleh karbitan. Mereka harus mengambil sekolah Alkitab yang resmi. Bahkan orang Kristen itu punya sebuah tradisi untuk mengecek kredibilitas seorang pendeta, penginjil, dan sebagainya. Ini jangan jadi lulus sekolah minggu. Ini ya teman kita Sofi ngomong ya, si Niko ini lulus sekolah minggu auto jadi penginjil. Ya inilah, maksudnya gini loh. Ya udahlah, aduh jangan malu-maluin gitulah gitu ya. Orang Kristen itu sekali lagi tidak mudah dibodohi ya teman-teman. Jadi mohon maaf, aduh sekali lagi saya ngakak gitu loh. Makanya saya bilang saya itu belum pernah bikin video terus saya sampai ngakak segini juga. Ini kayaknya udah lama saya nggak melakukannya gitu ya. Nah, kita orang Kristen itu cukup bingung ya, karena kaum server sebelah itu mudah banget kemakan ya, karena ini udah bukan rahasia baru, udah bukan cerita baru. Mohon maaf, server sebelah ini gampang banget dibohongin gitu ya. Misalnya ada mualaf dari Injil Vatican School. Katanya anak kardinal. Anak kardinal mualaf. Terus banyak lagi yang percaya gitu loh. Itu kan sebuah keanehan dan kelucuan tingkat yang hakiki kan gitu kan ya. Atau video yang saya barusan bikin ya, Ustadz Bangun Samudra yang katanya mantan S3 ya dari Vatikan ya. Ya dia udah bikin video banyak, saya juga udah bikin video banyak, itu kemarin sih lucu banget serius. Menurut teman-teman itu menurut teman-teman mana komentar dari Ustadz Bangun Samudra yang paling epic ya? Silakan tulisin ya di kolom komentar ntar ya. Itu banyak banget, dari Paulus mengubah Sun God U jadi O gitu ya. Terus Paulus yang bikin cerita Natal dan sebagainya sih gila sih, ini epic ya. Kalau teman-teman kelewatan kisah ini silakan tonton. Saya jamin Anda ngakak ya. Oke, kita lanjut lah, nggak usah lama-lama. Jadi begini. Definisi penginjil oleh mualaf Niko ini sangat mencurigakan. Ya. Mencurigakan kenapa? Karena apakah ikut seal itu artinya sekolah penginjilan? Dan penginjilan kepada pemuda-pemuda gereja ini maksudnya persekutuan pemuda maksudnya. Nah, dia sendiri mengaku bahwa saya ini penginjil di bawah pendeta saya. Nah, ini jadi membuat kita bertanya-tanya, loh Niko ini, kamu ini Kristen apa bukan? Kalau kamu itu Kristen, kamu itu tidak boleh menyebut dirimu penginjil. Saya nggak tahu nih, ini saya mau tanya kepada teman-teman ini ya. Apakah teman-teman ada yang Kristen yang dengan status seperti ini, terus kemudian Anda sebut diri Anda penginjil? Lulus sekolah Injil liburan, aktif di persekutuan pemuda, lalu Anda sebut diri Anda penginjil. Ada nggak yang berani kayak begitu? Saya tuh bingung ya. Saya tuh bingung ya, maksudnya ada orang yang bisa kayak begini, ngomong dirinya sebagai penginjil. Jangan-jangan, saya tahu bingung, jangan-jangan Niko ini lebih banyak di masjid daripada di gereja nih, Niko nih.
Ya, meskipun dia dulu katakanlah KTP-nya Kristen lah, saya nggak tahu lah ya. Jadi apakah cerita mualaf Niko ini benar ketika dia mengatakan saya adalah mantan penginjil Kristen Protestan? Penginjil Kristen Protestan, wah ini sih luar biasa ya. Oke, saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa jangan lewatin sekali lagi investigasi yang mengejutkan di balik kisah mualaf Niko Wijaya di bagian akhir dari video ini ya. Kita masuk ke bagian nomor 2 terlebih dahulu. Mantan penginjil Niko Wijaya ini menemukan keindahan Islam. Mari kita saksikan sama-sama. Yang janggal di Nasrani cuman saya menemukan banyak yang bagus di Islam. Contohnya di Injil itu ada di surat Lukas dikatakan Yesus ketika umur 8 tahun itu dihitan. Di Dihitan Injil ya. sekarang juga masih ada tulisan di Alkitab. Pas saya lihat prakteknya orang Kristennya nggak ada yang diperintah sunat. Justru yang bersunat kebanyakan orang Muslim. Di Injil juga diceritakan Yesus berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun. Ada di surat Injil. Kenapa saya lihat orang Kristennya nggak ada yang puasa? Justru yang puasa 1 bulan penuh kenapa orang Muslim? Ada perintah untuk tutup aurat bagi wanita. Itu ada di surat Timur. Ada di surat Perjanjian Lama dikatakan hai wanita Israel, tutupilah, tudungilah kepalamu dan julurkanlah pakaian hingga mata kaki. Barang siapa menampakkan sedikit auratnya, maka itu kalau nggak salah hukumannya potong rambut hingga gundul, digundulin loh. Kalau nampak sedikit aurat itu di Injil digundulin. Masih banyak tuh ada 13. Contohnya masalah sunat, masalah babi. Jadi saya mempertanyakan kenapa larangannya, perintahnya ada di Kristen yang prakteknya orang Islam. Justru saya bilang orang Islam lebih taat daripada orang Kristen. Ya, jadi teman-teman, Anda bisa melihat ya satu pola yang klasik sekali yang dilakukan atau selalu diomongin oleh para mualaf-mualaf ya. Kalau kita dengerin kisahnya mualaf, udah pasti kisahnya kurang lebih putar-putar begini aja terus. Putar-putar itu aja terus ya. Oke, kita summary dulu ya. Kita ada satu statement dari Niko ini yang mengatakan ada 13 perintah yang dilakukan oleh orang Islam tapi tidak dilakukan orang Kristen. Katanya dia mualafnya begitu. Ngomong-ngomong ya, saya langsung curiga nih. Niko kayaknya nyontek nih dari buku ini nih. Jadi ada satu buku tulisan dari almarhum Insan Mokoginta. Itu saya sudah bikin juga videonya Insan Mokoginta ya, menjawab almarhum Insan Mokoginta. Jadi beliau ini menuliskan 13 alasan mencintai Yesus itu harus masuk Islam. Jadi maksudnya ada 13 alasan kalau misalnya mencintai Yesus, mengikuti ajaran Yesus, ya harus masuk Islam. Nah, kayaknya si Niko nih nyontek nih dari buku ini. Jadi dia kayak membuat dirinya tuh kayak, saya mantan penginjil, meneliti Alkitab. Lalu kemudian saya menemukan kejanggalan. Nyontek juga ya, jangan-jangan ya. Anyway, videonya Ustadz Insan Mokoginta sudah saya buat. Silakan teman-teman cari, nanti pasti ketemu ya. Silakan lihat itu argumennya, klasik. Gitu aja terus. Jadi semua mualaf copy paste aja terus. Nah, mualaf-mualaf yang kreatif itu Bangun Samudra atau Kainama ya, itu kreatif, itu kemana-mana, itu ngawurnya kemana-mana ya. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Jadi gini, justru apa yang Niko katakan tentang meneliti Injil lalu kemudian ada kejanggalannya itu membuat saya justru jadi aneh. Kenapa aneh? Pertama, Niko bilang bahwa Yesus umur 8 tahun dihitan, disunat umur 8 tahun. Islam itu sunat, kenapa Kristen enggak? Niko, ya udahlah ya, saya anggap kamu udah lama Muslim begitu ya. Katanya mualaf dari tahun 2015 ya, jadi 7 tahun sudah mualaf ya. Yesus itu umur 8 hari, Bambang ya. Niko ya. Si Niko ngawur gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kedua, Yesus berpuasa 40 hari. Islam puasa, kenapa Kristen nggak ada yang puasa? Niko, kalau kamu bilang Kristen tidak ada yang puasa, kamu selama ini agamanya apa, Niko? Iya kan? Memang betul, puasa itu bukan jadi satu penekanan ibadah Kristen. Tetapi sudah lumrah kita menemukan di dalam tradisi-tradisi Kristen itu ada dilakukan puasa-puasa.
menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung, ya itu paling banyak gitu ya. Apalagi dalam tradisi karismatik, puasa itu sering, ya. Jadi Niko selama ini kau itu ibadah agama apa Niko? Lalu yang ketiga, perintah tutup aurat bagi wanita. Di surat Timot, dia waktu ngomong surat Timot, dia diem. Perjanjian lama gitu ya, oh, takut kepleset, ya udahlah nggak apa-apa. Terus kemudian dia bilang, apa tadi? Bani Israel harus tutup kepala, julurkan pakaian hingga mata kaki. Duh, saya jadi bingung langsung. Hah? Emang iya ya? Ada yang suruh pakai baju sampai mata kaki ya? Kok mirip sama sunnah Rasul ya? Niko ini saya bingung ya. Dia ini kayaknya lebih banyak di masjid daripada di gereja ya. Karena apa? Karena kalau dia bilang dirinya ini penginjil, tetapi penginjil aja ini nggak tahu ajarannya aneh dan gimana ini. Ini saya bingung gitu loh. Bahkan yang terakhir dia mengatakan di surat Timotius daging babi haram dimakan. Sejak mana surat Timotius menuliskan daging babi haram itu? Kan jadi ini justru menunjukkan bahwa Niko ini jangan-jangan saya curiga ini. Jangan-jangan Niko ini sebelumnya tidak pernah jadi Kristen ya. Karena apa? Karena Niko ini sering tertukar dan salah kutip. Saya tidak bisa menampilkan sepenuhnya kepada teman-teman, tapi kalau mendengar kesaksian dari Niko, kisahnya, dia itu sering salah kutip antara Alkitab, Injil, Perjanjian Lama, surat Paulus. Kutipnya ketukar. Jadi bagi saya ini jangan-jangan dia nggak pernah jadi Kristen ini. Dia lebih banyak baca tulisannya Instan Moko Ginta nih ya. Lalu dia tidak memiliki wawasan yang tepat soal praksis Kristen, puasa tadi, dan pelayanan Kristen. Penginjil tetapi pemahaman cara pandangnya atau menyebut pelayanan pemuda Kristen itu sebagai penginjilan. Ini kan sudah ngelantur begitu kan ya. Nah bisa jadi ya Niko ini juga Kristen. Katakanlah kita ambil pandangan yang positif ya. Niko ini Kristen tapi KTP aja. Tamatnya apa? Tamatnya sekolah Injil liburan. Setelah tamat sekolah Injil liburan, dia lebih banyak tinggal di masjid kayaknya. Jadi Niko ini tidak pernah tahu, dah bahkan ketika disebut sebagai penginjil ini ngelantur ya. Sehingga saya mau tanya komentar teman-teman deh. Jadi saya nggak usah komentar sendiri, saya mau tanya. Apakah pengetahuan Kristen dari mualaf Niko ini meyakinkan buat teman-teman yang Kristen? Ya, apakah pengetahuan Kristen mualaf Niko ini meyakinkan buat para subscriber saya, teman-teman saya yang sedang menonton ini gitu ya. Nah, ini saya sangat ragu sekali. Bro Raiman mengatakan penginjil jadi-jadian. Ronald Robin mengatakan bacanya kitab Doraemon. Ya kan? Tegar, bro, tegar. Kristen mazhab mana nih ya? Itu kayaknya mazhab Sunni itu ya. Jangan-jangan ya. Oh ini ada dibalas ya Asep Suratep Kristen Sunni. Iya, Niko ini lebih muslim gitu loh. Pandangannya tuh lebih muslim. Nol ya dijawab. Tidak, big no kan begitu kan ya. This Korean oppa is really suspicious. He is delusional. Ya. Jadi katanya mantan penginjil berketurunan Korea ini sangat mencurigakan ya. Tidak gitu kan ya. Meragukan gitu kan ya. Meyakinkan buat muslim ya. Impostor. Niko, dusta mana lagi yang kau nikmati? Oke. Thank you. Teman-teman sudah komentar. Nggak tahu mana masjid mana gereja kayaknya. Iya, jangan-jangan dia sekolah Injil liburan di gereja di masjid juga, jangan-jangan. Iya. Niko main lato-lato aja. Oke. Saya lanjutkan ya. Bagi saya, argumentasi mualaf Niko ini tidak membuat orang Kristen percaya. Tapi herannya, buat mereka atau buat ngaji cerdas, ini mengejutkan mereka. Mari kita saksikan. Beliau ini menghubungi saya melalui kolom komentar, ingin membagikan kisahnya. Masya Allah, kisahnya banyak pelajaran dan hikmah yang harus bisa kita ambil. Saya asik menyimak kisahnya Pak Niko nih, sampai tenggelam saya dalam cerita Pak Niko. Host ngaji cerdas.
Mengejutkan ya, terkejut dan sampai tenggelam dalam kisah cerita si Niko Wijaya ini ya. Luar biasa. Teman-teman, inilah mereka ya. Inilah mereka. eh Mungkin ada dari polemikus muslim yang kemudian ngomong begini. Bagaimana soal Islam yang melakukan hukum di Alkitab? Kok Andre jangan ngeles ya. Jangan kamu ngeles, kamu ad hominem. Kamu itu menghina-hina Niko Wijaya. Enggak, saya enggak menghina. Saya cuma mentertawakan segala argumentasi palsunya tentang Alkitab atau tentang kekristenan. Itu saya tertawakan. Enggak salah kan? Ya. Lalu kemudian mereka bilang, udah jangan ngeles. Kenapa orang Kristen tidak melakukan perintah Alkitab? Jujur ya, jujur. Saya itu bosan ngejelasin kenapa orang Islam katanya itu lebih Kristen dari Kristen. Saya sampai bosan untuk ngejelasin kenapa tuh di dalam Alkitab selalu nggak boleh minum hamar, minum anggur, minum alkohol. Alkitab nggak boleh makan babi, ya. Alkitab itu mesti pakai kerudung. Alkitab itu mengatakan Yesus sholat. Saya sampai bosan ngejelasinnya, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau betul-betul cari tahu, silakan cari video saya ini. Misalnya, contohnya video ini ya. Jadi ada seorang mualaf ya, Rodelina Turnip ya namanya ya. Yang tadinya membenci Islam, akhirnya ketemu video Zakir Naik. Baca itu, wah Islam lebih Kristen. Akhirnya dia jadi mualaf. Silakan nonton lah. Di situ saya jawab ya. Jadi saya tidak mau buang-buang waktu lagi karena saya mau fokus menjelaskan soal kisah mualaf Niko ini yang katanya disiksa ya. Sampai akhirnya berdarah-berdarah katanya ya. Dan jangan pernah lewatkan investigasi saya yang telah saya lakukan bersama-sama dengan teman-teman. Jadi ada admin saya yang membantu saya untuk melakukan investigasi dan akhirnya mengejutkan hasilnya ya. Kisah mualaf dari Niko Wijaya ini saya yakin bikin ngaji cerdas juga sampai pikir dua kali ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, kisah mualaf Niko yang disiksa agar kembali ke agama Kristen. Mari kita saksikan sama-sama. 2011 saya pindah, kebetulan ada proyek lagi di Pontianak. Jalan sekitar 2011. Oke, ngomong-ngomong dia itu saya harus jelasin dulu karena kisahnya panjang ya. Jadi saya nggak mungkin tampilkan sepanjang itu di sini. Saya sudah membuatnya jadi singkat, tetapi jadi ceritanya adalah dia tahun 2010 akhirnya dia itu pindah ke Singkawang, lulus kuliah. Mengakunya begitu. Dan ketika dia di Singkawang di Kalimantan Barat, dia itu ingin belajar sama ustadz, tetapi kemudian ditantang untuk syahadat. Nah, dia bilang dia belum berani syahadat karena takut diusir sama keluarga ya. Tetapi kemudian tahun 2010 itu dia bersedia disunat. Nah, gitu ceritanya. Jadi, kemudian tahun 2011 dia pindah ke Pontianak. Kita lanjutkan ya, ibu kota dari Kalimantan Barat. Kita lanjutkan. Sampai 2013 akhir. 2013 bulan Desember. Itu kebetulan ada teman-teman saya dulu seperjuangan di gereja, jadi sesama penginjil. Nggak tahu curiga, nggak tahu gimana, tiba-tiba nelpon saya dari Jakarta. Ayolah kita ketemuan makan-makan, udah lama nggak ketemu, ngajak makan ngobrol. Pas diajak makan itu saya nggak curiga, ngobrol biasa aja gitu, kayak teman lama. Ngomong begini, ya udah ikut dulu yuk ke mobil kami. Bawa ke tengah hutan malam-malam tuh, posisi kan ketemu makan itu janjiannya malam. Akhirnya saya dibawa ke satu rumah tengah hutan, mereka buka pintu, saya disuruh duduk. Satu ngunci pintu, satu nanya. Mereka bertanya, kalau memang benar kamu pengen masuk Islam, mending jangan. Apa kurangnya sih agama kita, kerjaan dipermudah, uang dikasih, ya, kita juga sama kamu ramah, kita saudara. Kamu apa sih tujuan kamu pindah? Saya kasih aja ini masalah. Oke ya, saya harus tutup dulu sebentar di tengah. Jadi ini juga ya, dia bilang teman-temannya penginjil dari Jakarta nih ceritanya nih, datang cari dia nih di Pontianak nih gitu kan ya, mencari si Niko ini, lalu kemudian si kedua temannya penginjil ini katanya teman penginjil, ya itulah dia ya penginjil atau teman pemuda Bambang gitu ya, apa jangan-jangan juga nggak ada teman atau teman halusinasi kamu nih ya. Nah terus kemudian dibilang begini, mereka itu membujuk si Niko untuk jangan pindah dari Kristen. Kenapa? Di Kristen itu apa namanya, uang dikasih, kerja dipermudah. Loh, saya jadi bingung ya teman-teman ya. Loh, bentar. Dia ngaku penginjil kan?
Terus di Kristen uang dikasih, kerja dipermudah. Loh, saya bingung ini. Loh, jadi selama ini dia ini kerja di Pontianak ini sebagai penginjil atau dia kerja? Nah, kalau kita nonton kisahnya, dia kerja. Jadi dia tidak pernah jadi penginjil. Jadi di Pontianak itu dia kerja, terus kenapa gereja mesti kasih uang ke dia? Kan aneh kan? Katanya jangan pindah ke Kristen, nanti uang dikasih, kerja dipermudah. Loh, apa hubungannya gereja sama tempat kerjaan kamu di Pontianak? Ya kan? Emang kerja apa dia? Pelayanan atau kerja? Jadi ini menunjukkan bahwa dia inkonsisten. Nggak ada urusan gitu loh. Tapi ini mewakili pemikiran orang-orang seberang yang menghembuskan berita miring bahwa jadi Kristen itu dapat duit, kerjanya dipermudah. Nggak kebalik tuh, Niko. Kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut. Injil. Di Injil kan gini masalah ketuhanan ya. Akhirnya saya diikat tangan saya, di kursi diikat, kaki diikat, mereka udah mulai main kasar. Mau tetap saudara sama kita atau mau putus hubungan saudara? Saya bilang bukan masalah saudara. Ini masalah akidah. Mereka marah, akhirnya mereka mungkin marahnya ngambil helm motor, langsung kepala saya di benturan ku helm, dipukul, itu sekitar 1,5 jam. Pukul kiri kanan kepala, sampai ada mungkin kepala saya bengkak. Ya. Itu udah 1 jam lebih, mereka masih nanya. 1,5 jam ditabok pakai helm ya. Ingat ya teman-teman ya, 1,5 jam ditabok pakai helm. 2011 saya pindah kebetulan langsung kepala saya di benturan ku helm, dipukul, itu sekitar 1,5 jam. Pukul kiri kanan kepala, sampai ada mungkin kepala saya bengkak. Ya. Itu udah 1 jam lebih, mereka masih nanya, tetap mau pindah ke Islam atau mau balik tetap di agama kita atau mau pindah Islam? Saya bilang sama tetap ke Islam. Dalam yang full face, bayangin tuh 1,5 jam ditabokkan ku helm, ditanya lagi masih kekeh saya pengen ke Islam. Mereka mah bukannya dimaafin, malah diambil gelas. Ini mah gelas beling, gelas kaca. Ya. Itu ditimpuk kepala saya tuh, diginiin gelas beling itu sampai pecah, namanya gelas beling 2 losin. 2 losin berarti 12. 2 lusin gelas beling ya. Gelas beling ditimpukin ke kepalanya 2 lusin. Catat itu. 2 losin berarti 12 kali 2, 24. Sampai namanya beling itu ada di kepala saya penuh beling itu. Ada yang nancep, ada yang saya udah kena getih. Gimana ini? Udah kapok, pengen tobat masuk tetap di Kristen atau mau tetap masuk ke Islam? Saya bilang tetap ke saya mah. Masuk Islam. Diambil asbak kaca anu gede, anu tebel, kaca. Kabah kaca dibenturkan ke plastik ke belah 2 asbaknya. Letak. Jika asbaknya kebelah 2. Kembali ke kita, agama kita, atau kamu tetap mau pindah ke Islam? Dia bilang tetap ke Islam. Ngambil lagi asbak 1 lagi. Dipepeskan ke sini nih, belah 2 lagi. Berdarah, mata gas kunang-kunang, ditambah kena pepes pecahan gelas. Salah-salah saya mah disiksa dari jam 10 malam. Itu selesainya itu sampai jam 2, jam 3 subuh. Nah, itu kejadian tahun 2013 bulan Desember akhir. Sorry ya teman-teman ya, saya ketawa, saya nggak bisa tahan ketawa. Ini teman-teman yang komentar lucu ngakak. Teman-teman, oke. Jadi, oke, kita recap dulu sebentar. Kita lanjut dulu ya. Disekap dan disiksa orang Kristen, dan dia diusir nih. Jadi ceritanya gini, dia dibawa ke tengah hutan, dibujuk untuk supaya kembali ke Kristen, tapi dia nggak mau. Lalu dia disekap, disiksa, diikat tuh ya, dipukul 1,5 jam pakai helm full face. Ya. Saya cuma mikir ya teman-teman ya, ada orang yang kepalanya ditabokin sama helm 1,5 jam. Nggak usah 1,5 jam, Niko. Ditabokin sekali aja udah pusing gitu loh. Ini 1,5 jam ditabokin. Ini saya bingung, ini ditabokin ini bener teman-teman. Ini Niko ini kebanyakan main lato-lato gitu.
Niko ini kebanyakan main lato-lato, ditabokin 1,5 jam di kepala pakai helm full face. Pakai helm full face, teman-teman ya. Lalu kemudian apa? Setelah itu ditanyain, kamu mau balik lagi Kristen gak? Oh, nggak mau katanya, tetap di Islam. Wah, keren ya. Dipukul pakai gelas beling, gelas kaca 2 lusin. Teman-teman, 2 lusin itu berarti 2 kali 12, berarti 24 gelas kaca itu dipecahin di kepalanya si Niko. Dan Niko sendiri mengaku bahwa pecahan kaca itu menancap di kepalanya. Ini si Atep kalah Mr. Limbat. Gila, fix. Saya nggak bisa tampilin komentar teman-teman semua, tapi ini fix, ini live paling ngakak selama ini yang pernah saya lakukan. Dan setelah dipukul pakai gelas beling 24 kali gelas pecah di kepala dia, terus kemudian dia bilang dia dipukul pakai asbak kaca yang katanya tebal itu 2 kali sampai asbaknya kebelah 2. Aduh, Niko. Kisah mualaf Niko ini bombastis banget ya. Dan kisah disiksanya tuh ngarang gak sih? Jangan-jangan Niko ya, waktu saya dengerin baca ini, saya sependapat dengan beberapa teman-teman. Niko ini jangan-jangan punya ilmu debus ya, punya ilmu kebal. Itu orang gak usah pakai gelas beling, gak usah asbak, dipukul helm 1,5 jam saja Niko, itu mati Niko. Kecuali kamu punya ilmu kebal, Niko. Niko mengaku disiksa dari jam 10 malam sampai jam 3 subuh. 10 malam sampai jam 3 subuh. Disiksa 5 jam. Wow, Niko kau hebat sekali, Niko. Ini salah satu yang bikin saya lucu ini ya. Niko pemeran kuda lumping. Kepala Niko terbuat dari lato-lato, kuat. Lebih percaya ibunya Messi asli Jember. Hai Viro, Andre Tunggal mirip Paulus yang jago ngarang cerita Yesus ketemu dia dalam mimpi. Ya ini salah satu jenisnya. Viro, kalau kau masih percaya Viro sama orang-orang kayak gini, aduh Viro, malu kamu Viro. Ya. Kayaknya Ko Steven muncul kembali lewat tubuh si Niko. Jangan-jangan reinkarnasi nih Bro Murtadin ya. Michaela, thank you ya untuk berkatnya. Thank you. Asep Suratep, kepalanya dilapisi semen 3 roda. Itu mobil isinya helm, asbak sama gelas. Belum, cerita aslinya Niko itu mau dihantam sama kapak, teman-teman. Jadi katanya mau dihantam sama kapak, terus kapaknya itu, ini ya, kalau kamu nggak percaya kapaknya asli ya. Mereka udah sediain semangka. Jadi mereka udah sediain semangka, dibelah semangkanya, no, kapak asli no, ya. Berani kamu, ayo kamu kembali ke Kristen. Mau disambit kepalanya Niko pakai kapak. Itu saya nggak usah tampilin ya. Karena itu, aduh, buang-buang waktu lah, buang-buang waktu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Jangan lupa ya, ada cerita ada cerita investigasinya. Jangan dilewatkan ya. Jadi saya ini belum investigasi loh teman-teman ya. Ini belum investigasi, please ya. Ini belum investigasi. Oke, saya mau kasih tahu. Cukup ketawanya ya. Nah, jadi gini. Kenapa pertanyaannya gini? Logikanya dipakai ya. Kenapa orang Kristen itu mau mempertahankan orang seperti Niko? Niko cerita ada 2 teman penginjilnya menyiksa dia supaya dia kembali ke Kristen.
Ingat baik-baik ya, ajaran Kristen itu melarang tindakan kekerasan dan persekusi terhadap orang yang pindah agama, ya. Ajaran Kristen itu melarang tindakan kekerasan, ya. Sehingga kalau dibilang bahwa Niko ini disiksa, ini sih ngawur. Orang Kristen tidak melakukan tindakan seperti itu karena itu dilarang. Ajaran Kristen menghargai pilihan setiap orang. Kalau orang mau memilih agama lain silakan. Kristen nggak perlu maksa. Kenapa? Nggak ada untungnya. Gini loh, apa signifikansi mempertahankan penginjil tanda kutip nih, penginjil yang nggak paham ajaran Kristen, penginjil yang bahkan mengutip Alkitab aja udah ngawur-ngawur, penginjil yang cara pikirnya ngelantur, yang lebih ngerti Islam daripada ngerti Kristen tuh. Apa untungnya orang Kristen mempertahankan orang seperti Niko ini? Ya jangan-jangan Niko kepalanya udah kena helm makanya error ya. Mohon maaf ya. Jadi kenapa Niko ini layak dicurigai? Kredibilitasnya sebagai penginjil itu diragukan banget. Dan yang kedua, kisah penderitaannya tuh lebay ya. Kalau Niko mengaku disiksa, kenapa tidak mati? Itu kan pertanyaan banget gitu loh ya. Nah, jadi ini adalah sebuah kengawuran tingkat dewa, akut ya. Kita masuk di bagian yang terakhir, teman-teman. Ini adalah bagian paling terakhir dan bagian ini adalah bagian yang akan sangat tidak boleh dilewatkan ya. Bagian ini adalah bagian yang tidak boleh dilewatkan karena ini adalah bagian yang paling epic. Kita lakukan investigasi baik-baik dan kemudian kita menemukan kisah yang luar biasa dari Niko Wijaya ini ya. Saya mau komennya dong di kolom live chat ya. Ya, mari kita saksikan sama-sama ya. Mari kita lihat. Ini adalah bagian paling epic ya. Mari kita lihat kronologi dari peristiwa mualafnya Niko. Jadi begini. Ceritanya adalah Niko Wijaya ini tahun 2010 menghadap Ustadz di Singkawang lalu disunat. Dia mengaku bahwa dia belum Muslim, belum berani syahadat. Kemudian dalam cerita yang tadi bikin kita ketawa banget itu, tahun 2013 Niko ini katanya dianiaya ya, tapi tetap ngotot mau masuk Islam. Oke. Nah, tahun 2015 dia barusan syahadat. Dan setelah tahun 2015 dia masuk pesantren. Dari kronologi tahun-tahun ini kita bisa mengambil kesimpulan yang sifatnya kesimpulan awal, ya, asumsi awal yang saya rasa sinkron dengan data yang dia sajikan ini, bahwa tahun 2010 dia itu sudah ingin mempelajari Islam. Jadi seharusnya sudah ada gestur-gestur atau keinginan, kerinduan untuk di masjid atau cari orang Muslim, belajar Islam gitu ya. Tahun 2013 dia mengaku dianiaya dan setelah dianiaya tentu aja tuh pasti ada gitu ya. Dan dikatakan dia ngotot mau masuk Islam. Berarti tahun 2013 dia udah kuat nih mau cari Islam nih teman-teman. Kemudian tahun 2015 dia syahadat dan setelah syahadat dia masuk pesantren. Wow, ini luar biasa ya. Jadi dari 2010 kita bisa melihat grafiknya naik, dia menuju kepada titik masuk pesantren. Udah jadi ustadz mungkin ya, Ustadz Niko Wijaya ya, asik. Mantan penginjil, asik ya. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang saya temukan? Ya, apa yang saya temukan setelah kita menginvestigasi Niko? Kami menemukan akun Niko di akun lamanya dia. Jadi ada sebuah akun bernama Niko Wijaya dengan sebuah pekerjaan di sini tertulis Pontianak. Sinkron ya, Pontianak. Ini orangnya nanti kita lihat. Lalu kemudian dia mencatat dia pernah jadi ABK kapal @ISO 48. Kita nggak tahu, kita nggak usah investigasi ini. Menurut saya nggak penting. Ya. Oke, ini gambar Niko. Teman-teman perhatikan. Ini Niko waktu masih bocil.
Masih lucu ya. Tahun 2 ini, jadi ini adalah update profile picture kalau saya nggak salah ya. Ini terjadi di tahun berapa? 2012 bulan Juni tanggal 6. Niko Wijaya updated his cover photo. Jadi tahun 2012 dia update fotonya dia, dan fotonya dia seperti ini di tahun 2012. Tahun 2012. Ini nih Niko di tengah nih. Teman-teman coba lihat Niko yang di tengah nih ya. Niko yang di tengah nih. Ini kan tahun 2012 nih fotonya nih. Padahal Niko mengaku sudah disunat tahun 2010. Niko sudah menghadap Ustadz di Singkawang tahun 2010. Tapi di tahun 2012, Niko mengupdate fotonya dia dengan teman-temannya ini. Yang kita bisa ambil kesimpulan bahwa teman-temannya ini bukan Muslim. Setuju nggak teman-teman? Ini teman-temannya bukan Muslim. Setuju nggak? Karena Muslim saya rasa agak reluctant ya berpakaian seperti ini. Kecuali ini katakanlah sebelum reformasi ya. Saya pikir ini teman-temannya bukan Muslim. Jadi kemungkinan ini Niko masih di dalam, mungkin di gereja. Mungkin ya. Mungkin. Tapi ini tahun 2012 nih. Padahal dia mengaku sudah disunat. Sudah cari ustadz. Nah, sudah mulai ngawur ya teman-teman ya. Kecuali Niko mengupdate foto lama, udah gitu aja. Tapi bisakah teman-teman berpikir bahwa seorang yang mencari ustadz dan sudah disunat, lalu kemudian mengupdate foto lama? Oke, bagaimana menurut teman-teman? Itu baru pertama, masih yang berikutnya ya. Jadi ternyata Niko ini di dalam jejak digitalnya ternyata seorang wibu loh teman-teman. JKT48, ngeri. Weh, ini Niko nih mukanya. Sama nggak? Sama nggak? Sama lah ya. ini pasti Niko. Ini udah nggak salah, ini Niko ya. Dan Niko itu di tahun 2013 yang katanya 2013 Desember ya dia disiksa ya. Jadi sebelum disiksa nih dia update foto ini. Jadi dia mengakunya kan disiksa di 2013 Desember ya. Jadi Niko ini sebelum disiksa nih masih di katanya Pontianak, ini sudah foto wibu kayak begini. Teman-teman coba lihat di September 2014 dia ini update foto lagi di mana acaranya Dahsyat. RCTI ini. Ini Dahsyat atau apa sih? Dahsyat ya? Bener ya, Dahsyat ya. Niko ini masih jadi wibu tahun 2014, JKT48. Ya kan? Pertanyaannya begini. Niko kan disiksa nih Desember akhir 2013 nih. Tetapi kenapa masih jadi wibu dan jadi penonton Dahsyat ya? Bukankah Niko ini seharusnya sudah betul-betul sudah bulat ya? Bulat untuk mencari Islam. Atau bulat menjadi Islam, bahkan sampai ditabok. Sampai kayak begitu ya. Ditabok pakai helm 1,5 jam. di kepalanya dipecahin gelas itu ya. Sampai 2 lusin, 24 biji ya. Lalu kemudian asbak 2 biji sampai kebelah 2. Bayangin tuh ya. 24 gelas, 2 asbak, itu berarti udah 26. Ditabok sama helm 1,5 jam, fix geger otak. Niko yang kayak begitu itu masih mengupdate, masih ada di acara Dahsyat nih. Masih jadi wibu nih 2014. Menurut teman-teman bagaimana nih? Ya. Ada yang mengatakan setelah dipukuli Niko memantapkan diri jadi wibu. Geger otak lupa identitas. JKT48 mempesona. Kita lanjut ya. Belum selesai teman-teman. Investigasinya belum selesai. Kita lanjutin ya. Nah, teman-teman ini yang luar biasa ya. Niko di tahun 2016, ini fotonya dia nih ya, 2016. Niko itu dikomentar oleh temannya Isbullah Hamzah. Niko apa kabar? Tinggal di mana sekarang? Alhamdulillah baik Pak Komandan. Sekarang lagi di Bandung. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik gitu ya. Ini tahun 2016. Ini berarti Niko ini sudah syahadat, sudah masuk pesantren.
Karena dari ceritanya dia masuk pesantren sejak hari tanggal syahadat itu dia masuk pesantren. Teman-teman, dia pesantren bajunya cakep ya. Oke lah, anggaplah nggak masalah lah bajunya ya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah setelah dia itu mualaf atau syahadat di 2015, Niko ya, ini jelas ya, alhamdulillah ya. Niko terus kemudian memposting foto ini. Dan foto ini tahun 2017 setelah Niko syahadat. Niko posting sama cewek yang bajunya terbuka ya. Maaf ya. Bajunya terbuka. Di dalam kesaksian Niko itu cerita dia dinikahkan dengan ponakan Pak Kiai. Saya bingung, ponakannya Pak Kiai kok bajunya gini amat, Niko? Atau jangan-jangan ini bukan istri kamu, Niko? Atau jangan-jangan ini yang lain, Niko ya? Kamu sudah 2017, sudah syahadat, mualaf udah 2 tahun, kok begini, Niko? Niko. Gimana nih, Niko? Saya jadi bingung, Niko. Gitu ya. Ini tahun 2017, 2 tahun setelah katanya mualaf, terus kemudian berpost foto dengan seorang cewek dengan baju terbuka. Oh iya loh teman-teman nih. Maaf ya, maaf. Ini tali pakaian dalamnya si cewek nih turun ya. Wah, Niko udah ngapain, Niko? Di foto ditunjukin, Niko. Niko, ini kamu udah mualaf belum, Niko? Tahun 2016 kan katanya alhamdulillah nih. Tahun 2017 fotonya begini diposting si Niko. Waduh, saya bingung deh Niko nih. Jadi Niko mantan penginjil nih, Niko nih, kayak begini nih. Ya. Jadi kronologi peristiwa mualaf Niko ini, kalau kita ini ya, tahun 2010 ya disunat, tahun 2013 katanya dianiaya, tahun 2015 syahadat, masuk pesantren. Lalu si Niko posting video ini di tahun 2017, entah di pesantren mana kali ya, di pesantren atau di mana, upload foto dia 2017. Katanya udah bertobat, katanya sudah memeluk Islam, katanya ya kan menghindari yang kayak begini kan, memunculkan apa ini, aduh, wah saya kok rasa menutup aurat kan enggak ya, ini kok dilepas ini ya begitu ya, kok tidak ditutup auratnya gitu ya, kok begini ya. Nah, jadi apa pendapat teman-teman? Ya, apa pendapat teman-teman? Sekali lagi, ya pada akhirnya teman-teman ini adalah satu investigasi yang kita lakukan. Dan kita ingin menunjukkan kepada semua yang menonton video ini bahwa video itu ngadi-ngadi, ya, halusinasi, bohong. Jadi Niko kalau mengaku disiksa oleh orang Kristen, bohong. Kelihatan jejaknya bohong semua, kan begitu kan ya. Nah, jadi apa pendapat teman-teman semua, ya? Nah, saya hanya memberikan sebuah ulasan dan silakan teman-teman komentar. Kalau teman-teman terberkati dengan konten ini, silakan di komen, di like, di share juga kepada semua orang, dan tunjukkan bahwa gaya-gaya untuk propaganda-propaganda dengan menghina atau merendahkan agama Kristen adalah gaya-gaya yang sungguh kami akan tertawakan. Kami para apologis Kristen akan muncul dan berdiri untuk menjelaskan tentang segala tuduhan-tuduhan yang bohong tentang iman Kristen kepada Anda semua yang melakukan tindakan yang keliru itu. Semoga melalui video ini teman-teman terberkati, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, di video-video yang berkualitas yang membuat kita belajar semua. Saya berdoa semoga Tuhan memberkati setiap teman-teman. So, make it simple and make it meaningful. May God bless you, teman-teman semua. Thank you udah ngikutin. Bye.